Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita sehat dan bisa bertemu kembali di mata kuliah kita multimedia komunikasi dakwah. Dan untuk pembelajaran kali ini kita tidak bisa melakukan tatap muka karena sesuatu dan hal Bapak tidak bisa datang ke kampus. Jadi pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi melalui perantara media baru, yakni YouTube ya. Jadi silakan disimak penjelasan Bapak. Kalaupun nanti ada hal-hal yang kurang dipahami dan belum bisa untuk dicerna, maka di pertemuan selanjutnya ketika tatap muka ini bisa kita bicarakan. Ini adalah pertemuan ke-9 setelah kemarin kita melakukan ujian tengah semester. Di pertemuan 9 ini kita akan berbicara masalah media komunikasi dakwah. Jadi kalau kita berbicara masalah media komunikasi, artinya kita berbicara masalah media ataupun alat ataupun benda yang dapat dijadikan media komunikasi demi suksesnya atau demi terwujudnya dakwah yang kita inginkan. Ya. Karena persoalannya seperti ini, tidak mungkin dakwah itu sukses tanpa adanya media. Kalau kita tarik ke belakang misalnya zaman dulu media tradisional, dakwah itu dilakukan melalui sekedar mimbar ya, ataupun sekedar lembaran-lembaran tulisan yang outputnya tidak begitu banyak, pada umumnya terlalu sedikit karena jangkauan yang terbatas. Nah, oleh karena itu keberadaan media ini sangat kita perlukan, terutama media yang saat ini di zaman multimedia ini. Nah, ada beberapa media ya ataupun alat yang bisa dijadikan sarana untuk proses dakwah itu. Sekarang apa sebenarnya media dakwah itu ya? Media dakwah itu mempunyai pengertian yang luas. Tetapi di sini hanya dibatasi pada media massa yang digunakan untuk menyampaikan dakwah, yaitu media cetak, media elektronik, kemudian media internet. Ada 3 ya. Media cetak seperti ya koran ataupun surat kabar, majalah ya, buletin dan lain sebagainya. Tabloid misalnya. Sementara media elektronik itu ya radio dan televisi, dan yang ketiga adalah media kekinian yakni media internet. Apa sebenarnya media cetak itu ya? Media cetak di sini kaitannya dengan media dakwah ialah semua bahan cetakan yang digunakan untuk memuat dan menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat ya, ataupun sasaran atau objek dakwah kita. Media cetak dapat digolongkan dalam jenis media dakwah ya, seperti buku, surat kabar, majalah, buletin, brosur, jurnal, dan pamflet maupun stiker. Nah, jadi kalau berbicara masalah media cetak kaitannya dengan media dakwah, maka tentunya ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita kenal yang namanya surat kabar, misalnya koran, kita kenal yang namanya buku, kita kenal yang namanya buletin. Nah, ini masih relevan untuk digunakan kegiatan dakwah. Tetapi kalau kekinian berkaitan dengan multimedia maka sangat sudah tidak relevan lagi. Oke, kemudian media elektronik. Media elektronik ialah semua peralatan yang sistem kerjanya berhubungan dengan elektronik, tenaga listrik, dalam kaitannya dengan pengembangan media dakwah. Contohnya radio dan TV ataupun lainnya, bioskop ataupun infocus dan lain sebagainya. Media elektronik ini sangat tepat ya digunakan untuk media dakwah, sarana dakwah, karena jangkauannya yang luas ya. Apalagi tampilan-tampilannya ketika kita desain dengan multimedia
ini akan tambah lebih menarik. Zaman dulu ketika misalnya Bapak masih SMA dulu mendengarkan dakwah dari radio itu sangat menyenangkan ya. Hanya mendengarkan suara Zainuddin MZ berdakwah ataupun lagu-lagu dakwah Roma Irama lewat radio itu sangat menarik. Apalagi di televisi. Nah, ke sininya alhamdulillah di era multimedia ini dua media elektronik sudah berbenah. Nah, radio tidak hanya ada suara tetapi sekarang radio sudah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan apa? Radio bisa menampilkan wajah penyiarnya, suaranya, gambar, suasana, ruangan, studio dan lain sebagainya. Apalagi televisi. Oleh karena itu, media elektronik ini adalah media yang sangat tepat untuk digunakan bagi kegiatan proses dakwah. Kemudian yang ketiga adalah media internet, media kekinian itu ya. Kenapa internet ini sangat dibutuhkan, media sangat dibutuhkan untuk proses dakwah Islam? Saat ini mata publik tertuju kepada media-media baru, media sosial ya, media sosial. Ada Facebook, WA, YouTube dan Instagram dan lain sebagainya. Ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses dakwah. Di samping jaringannya yang jangkauannya yang luas, produk-produk dakwahnya itu sangat menarik. Orang bisa saja membuat konten dakwah dengan dihiasi dengan gambar-gambar yang menarik ya. Ada captionnya ya, ada video